Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan sebuah video praktek micro teaching dari mata kuliah blended learning. Selamat menyaksikan. Jadi pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran, ya, oke. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita mulai dengan berdoa kita. Ini kalau begini kemarin berdoa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Abdullah Oleh Anak, Ibu. Muhammad Siddiq Al-Ghifari, Ibu. Aulia Rahmi, Ibu. Windy Febrian R, adikku. Ada adik? Jadi semua Bu. Ada semua, oke. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Tentang akhlak. Akhlak terpuji dan apa? Nah, hari ini ada yang tahu nggak? Kita hari mau belajar apa? Belum tahu. Belum tahu, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai adab menghormati orang tua dan guru. Sebelumnya, ibu mau menjelaskan tentang kenapa hari ini kita melakukan pembelajaran dan belajar tentang adab mengenai adab menghormati orang tua dan guru. Yang pertama, agar kita mengetahui kenapa kita harus menghormati orang tua dan agar kita mengetahui bagaimana cara kita menghormati orang tua. Oke, itu adalah tujuan yang harus kita capai pada pertemuan kita kali ini. Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai adab menghormati orang tua dan guru. Dan setelah itu kita akan masuk pada sebuah permainan. Oke, nanti ibu akan jelaskan setelah ibu menjelaskan materi tentang mata pelajaran kita ini. Kenapa ya kita harus menghormati orang tua dan guru? Itu karena orang tua dan guru merupakan dua pihak yang berjasa dalam kehidupan kita. Orang tua adalah merawat kita sejak masih dalam kandungan, sementara guru membimbing kita selama menuntut ilmu di sekolah. Jadi adab terhadap orang tua dan guru ini tuh harus kita terapkan, kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagai manusia kan kita harus menghormati orang yang tua. Nah, orang yang tua itu termasuk orang tua dan guru kita. Oke, mungkin saja ada yang dijelaskan. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan sebuah permainan. Jadi hari ini kita akan bermain menggunakan metode talking stick. Talking stick. Di sini ada dua kertas. Yang satu berisi pertanyaan, kemudian yang kedua berisi hukuman. Nah, tongkat ini, sisi ini akan ibu berikan kepada ini. Nah, nanti dioper ke sana, dioper ya dioper. Terus kalau ibu bilang berhenti, berhenti. Nah, orang yang terakhir yang memegang stick nanti akan ibu suruh memilih di antara dua pertanyaan ini. Kemudian dia harus menjawabnya. Dan bagaimana kalau dia tidak bisa menjawab? Maka dia akan mendapatkan hukuman. Betul. Oke. Kayaknya bagus putar musik deh. Ada musiknya ya Bu. Ini keren. Nanti kalau musiknya berhenti, berarti itu orang yang bisa. Mati. Oke. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Nah, di sini akan
Baca ya. Iya, baca. Apa kerugian anak yang tidak yatim? Yang tidak menghormati orang tua sendiri dan macamnya ya. Apa kerugian anak yang tidak menghormati orang tua atau guru? Jawab. Iya, jawab. Maka anak tersebut menjadi anak yang durhaka, Bu. Oke, betul. Jadi, kerugian seorang anak yang tidak menghormati orang tua dan guru itu salah satunya adalah dia Iya, betul. Nah, apabila ibu ini menambahkan sedikit. Jadi apabila kita tidak hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kita akan mendapat laknat oleh Allah. Ya, laknat oleh Allah itu tadi kita menjadi anak yang durhaka. Hidup kita menjadi tidak berkah, kemudian dicap buruk, tidak beradab, jadi membangkang dan sebagainya. Oke. Satu kali lagi ya. Satu lagi. Mulai dari sini. Oke, saya sama saya. Terus saya Kan saya masih ada pertama. Oke, guys. Oke, Jadi kita harus dengan terpaksa menjawab pertanyaannya. Coba dibacakan. Mengapa kita harus menghormati orang tua dan guru? Ya, kenapa kita harus menghormati orang tua? ini minta tahu, Bu. Tahu, Bu. Nggak tahu. Iya, Bu. Wah, kamu harus menerima hukuman. Aduh. Ya, jadi kamu harus menerima hukuman. Oke, coba dibacakan hukumannya. Aku menyanyikan lagu kasih ibu. Silakan lebih dekat. Iya, silakan lebih dekat. Karena sesuatu yang dilakukan bersama juga itu berbeda, makanya kita berani bersama ya. Siap, Yang Bu. dulu ya, 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta telah terhingga sepanjang masa. Oke, udah. Jadi ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pengantin tadi. Dan di awal ibu sudah menjelaskan mengenai mengapa kita harus menghormati orang tua dan guru. Itu karena orang tua dan guru itu merupakan dua pihak yang berjasa dalam hidup kita. Nah, orang tua itu telah merawat kita dari kecil, sementara guru itu merawat kita ketika kita di sekolah. Jadi keduanya itu harus dihormati karena mereka adalah orang tua. Mungkin itu saja untuk belajar di hari ini. Ibu rasa sudah sangat cukup dan anak-anak sekarang sudah sangat paham ya. Jadi jangan lupa belajar di rumah ya. Jangan lupa terus beradab kepada orang tua dengan baik dan benar, dan kepada guru juga. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mengakhiri kalam, diwakili oleh Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Gimana hari ini, hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Baik. Ada yang tahu nggak pelajaran hari ini kita akan membahas apa? Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, bagus Sidik. Belum masuk ke materi, apa sih itu akhlak terpuji atau akhlak tercela? Tidak tahu Pak Coba Guru. saudara. Baik, Bapak set terakhir dulu ya.
Nah, jadi akhlak terpuji dan akhlak tercela. Dapat dikatakan bahwa akhlak terpuji adalah segala tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu perbuatan. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan bahwa akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa. Daripada jiwa timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan pikiran. Ibnu Maskawai pernah mengatakan juga bahwa akhlak ialah suatu keadaan bagi diri atau jiwa seseorang untuk mendorong atau untuk melakukan perbuatan dengan senang tanpa didahului oleh daya pemikiran karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, ada yang tahu nggak kenapa akhlak itu menjadi penting untuk kita laksanakan sehari-hari? Ya, baik begini. Kenapa akhlak penting? Karena dengan akhlak dapat mendorong perilaku manusia dalam mewujudkan atau merupakan manifestasi atau mewujudkan daripada akhlak, artinya kedudukan serta fungsi akhlak itu sangat penting atau dapat menentukan terhadap perilaku. Nah, yang kedua yaitu amal perbuatan seorang adalah wujud dari pancaran jiwa. Maksudnya yang dimana ketika orang akhlaknya baik maka dia dapat dicap sebagai orang yang baik. Yang ketiga yaitu akhlak dan penilaian bagian akar dengan batang. Maksudnya akhlak dan penilaian bagaikan akar dan batang yang tumbuh pada dalam sebidang tanah, artinya baik buruknya seseorang karena baik buruknya akhlaknya. Sebab batang pun kalau dibusuk akarnya maka bisa busuk pula batangnya. Selanjutnya kita memahami tentang kedudukan akhlak dan pentingnya akhlak dalam Islam. Dalam hadis dijelaskan bahwa aku utus hanyalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di sini kita dapat pahami bahwa manusia atau rasul-rasul Allah diutus untuk menyempurnakan setiap akhlak dari manusia-manusia. Setelah kita memahami akhlak tadi, ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang akhlak enggak? Jadi begini, akhlak itu sesuatu atau tingkah laku yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik dan buruk. Jadi mungkin cukup itu materi tentang akhlak tercela. Minggu depan kita mempelajari tentang akhlak terpuji. Mohon nanti teman-teman atau adik-adik dicek di grup kelasnya ya, Bapak kirim materi di sana, nanti tolong dipelajari. Ya, Pak. Mengingat kita dibatasi oleh waktu, mungkin Bapak cukup sampai sini saya mengajarnya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin keluar ya. Iya. Itulah tadi persembahan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.